Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kulli walikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliya wa hafidha wa qa'ida wa nasira wa dalila wa 'aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Melanjutkan kajian kita seputar dosa-dosa besar yang sebelumnya telah dibahas adalah hakikat manusia itu ditentukan oleh pilihan-pilihannya, kepercayaan, tindakan, dan sifat-sifatnya. Dan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak lain itu adalah jalan menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dimaksud dengan rahmat ini, apa saja yang diinginkan, yang didambakan, yang dicari oleh setiap manusia, yaitu kebahagiaan, kenikmatan yang tiada henti. Kemudian untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi ini dengan membawa ajaran yang merupakan pedoman untuk menempuh jalan penghambaan tersebut. Dan kalau kita saksikan bahwa apa yang menjadi pesan dan misi para nabi itu, kita lihat banyak pantangan ketimbang tindakan. Jadi lebih banyak yang harus dihindari daripada yang harus dilakukan. Mengenai tugas-tugas tersebut, apakah itu kewajiban atau larangan, kewajiban harus dijalankan, larangan harus dihindari, itu ada 4 sikap yang manusia eh, bisa ambil. Pertama, maksiat, naudzubillah, yaitu melanggar. Taat, yaitu mentaati. Dan di samping kedua ini ada inqiyad dan tajarri yang pembahasannya sudah kita bahas pada saat itu. Terus kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah tawaran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau kalian itu menghindari yang besar-besar dari larangan-larangan itu, kami akan hapus yang kecil-kecil. Kami akan hapus yang lainnya. Dari situ menjadi penting kita mengenali itu apa dosa-dosa besar yang jika kita hindari hal-hal itu, Allah secara sepihak akan menghapus yang lainnya. Tentunya kalau dosa besar tidak kosong, kalau kita masih ada catatan dosa besar, ya dosa-dosa kecil juga akan dihitung sesuai tawaran tersebut. Terus kemudian kita jelaskan setelah itu kaitan antara ismah atau kemaksuman dengan maksiat. Bagaimana bahwa ismah dan kemaksuman itu datang dari pengetahuan terhadap hakikat dosa yang menjijikkan, sehingga kita juga kalau berkenaan tentang sebagian dari dosa itu, kita punya itu pengetahuan yang sedemikian rupa sehingga mencegah kita dari melakukannya. Contohnya adalah ya mengkonsumsi barang najis itu kan haram. Di antara barang najis itu kotoran. Apakah ada sedikit ketertarikan untuk melakukannya atau godaan? Tentu saja tidak. Bahkan sedikit merenungkannya saja sudah membuat kita munek, kata orang. Nah, ismah itu hakikatnya seperti itu, tapi mengenai seluruh dosa. Tidak ada dosa yang di mata mereka berbeda dengan dosa-dosa yang eh, eh, sangat menjijikkan tersebut. Terus kemudian kita bahas bahwa kalau misalnya sebuah dosa besar itu sudah terjadi, apakah itu sudah selesai? Apakah tentu saja tidak, karena ada maghfirah, ada taubah, ada istighfar, yang mana sudah kita bahas. Kemudian pada pembahasan yang lalu juga sudah kita bahas efek-efek sosial melakukan dosa besar, yaitu kehilangan status keadilan, di mana dia tidak bisa bersaksi, tidak bisa jadi imam sholat jamaah. Dan setelah itu kita juga sudah bahas efek ukhrawi daripada dosa-dosa besar tersebut, yaitu siksa kubur, siksa barzakh, yang mana para a'immah pun
mengkhawatirkan kita dan memberi peringatan kepada kita tentang hal tersebut. Itu semua adalah pembahasan yang sudah lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu konsep yang sering dibahas, tetapi mungkin terkadang kita lupa, yaitu maksud. Apa yang dimaksud dari konsep syafa'ah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang terkadang disebut dengan maqamam mahmuda atau al-maqamul mahmud itu, di mana Allah SWT berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di dalam riwayat dijelaskan bahwa maqam mahmud itu adalah maqam syafaat. Maka syafaat ini merupakan sesuatu yang disepakati hampir oleh seluruh ulama Islam, bahwa syafaat ini adalah sebuah hakikat yang akan ada nanti di hari kiamat setelah manusia semua dibangkitkan. Dan syafaat itu adalah bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melalui penghargaan atau melalui pengakuan terhadap status sebagian dari hambanya. Dalam kasus ini, kalau kita berbicara tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwa di antara pintu-pintu rahmatku itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mensyafaati, menjadi perantara. Walaupun sebetulnya itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Nabi Muhammad punya kemampuan sendiri. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa syafaat itu ada bagi mereka-mereka yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyafaati. Di sini pembahasan syafaat hanya sekedar pembahasan yang singkat, tidak sampai terlalu melebar, karena ini cuma kita mau pakai untuk pendahuluan terhadap pembahasan kita yang sesungguhnya, yaitu dosa-dosa besar tersebut. Jadi konsep yang sebenarnya di syafaat itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengampuni hambanya melalui satu cara, yaitu penghargaan terhadap sejumlah hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dan telah menjadikan tempat-tempat tertentu lebih mulia dari tempat lain, waktu-waktu tertentu lebih mulia dari waktu yang lain untuk digunakan dalam rangka mencari pengampunan tersebut, maka demikian juga bisa Allah Ta'ala itu menjadikan sejumlah hambanya, dan di atas semuanya itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadi alasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati dan mengampuni dosa-dosanya. Hanya saja itu di tempat tertentu, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin menunjukkan itu kepada seluruh khalayak status dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejumlah orang beriman. Para nabi setelahnya makin istilahnya dekat seorang itu dengan Rasulullah SAW, makin punya status untuk mensyafaati, sampai orang beriman yang seperti di dalam sebuah hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, beliau berkata, al-mu'minu mu'minan. Seorang mukmin itu ada dua. Fa mu'minun shadaqa bi ahdillahi wa wafa bi syartih. Sebagian orang beriman itu betul-betul sudah memenuhi perjanjiannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memenuhi kesepakatan yang telah dia bikin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika qaulullahi azza wa jal, rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Orang-orang yang janji dengan Allah atau kesepakatan dengan Allah atau perjanjian dengan Allah itu dia tepati, tidak dia ingkari. Lalu Imam Farasoni memberi jelas bahwa mereka ini orang-orang yang seperti itu, fadzalika alladzi la tusibuhu ahwalud dunya wala ahwalul akhirah. Ini mereka-mereka ini adalah orang-orang yang haul, itu adalah hal yang menakutkan.
ahwalud dunia itu hal-hal yang menakutkan di dunia, wa ahwalul akhirah, hal-hal yang menakutkan di akhirat tidak akan mengenai mereka. Wa dzalika mimman yashfa' wa la yushfa'u lah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mampu memberi syafaat. Wala yushfa'ula. Dan mereka tidak terkena syafaat. Mereka tidak butuh syafaat. Tidak mendapatkan syafaat. Tetapi mereka yang memberi syafaat. Wa mu'minun kakhamatiz zar'. Ada orang-orang mukmin itu seperti tumbuh-tumbuhan yang baru muncul. Ta'uju ahyanan wa taqumu ahyanan. Kadang mereka itu bengkok, kadang mereka itu lurus. Fadzalika mimman tusibuhu ahwalud dunya wa ahwalul akhir. Orang mukmin semacam ini nih yang terkena dengan hal-hal yang menakutkan di dunia dan hal-hal yang menakutkan di akhirat. Wadzalika mimman yushfa'ulah wa la yashfa'. Mereka ini adalah orang-orang yang diberi syafaat dan tidak memberi syafaat. Dari penjelasan ini bisa kita pahami bahwa yaitu kalau masih ada dosa dan belum bersih, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Seperti yang sudah kita bahas pada pembahasan yang selanjutnya, status syafaat ini adanya di hari kiamat. Jadi ayat-ayat syafaat atau hadis-hadis syafaat itu selalu syafaatu Muhammadin fi yaumil qiyamah atau yaumal qiyamah, asy-syafa'atu yaumal qiyamah. Penjelasannya semuanya di hari kiamat. Sementara kita tahu bahwa antara kematian dan hari kiamat ini ada sebuah alam lain lagi, yaitu alam barzakh. Disitulah problemnya. Di situ mungkin yang disebut dengan ahwalul akhirah. Rasa sedih, hal-hal siksaan, hal-hal yang mencekam itu terjadi bagi orang-orang yang keluar dari dunia ini sementara mereka belum bersih dari dosa besar. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amma syafaati, beliau bersabda, wa amma syafaati, fa fi ashabil kabair. Syafaatku itu adalah terkena kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Tentu yang dimaksud dengan melakukan dosa besar bukan berarti melakukan, tapi melakukan dan tidak hilang. Melakukan dan tidak hilang dan kemudian mati. Jadi didahului dengan kematian. Dari situ kita bisa tahu bahwa yang namanya dosa itu harus disegerakan istighfarnya atau taubahnya. Tidak boleh dibiarkan terus di dalam rekening itu, di dalam buku amalan. Karena sesaat saja kita bisa pergi dari dunia ini. Sementara kalau itu masih tersisa, na'udzubillah, efeknya itu akan melekat. Dia akan mengejar kita, na'udzubillah min dzalik. Itulah mungkin yang disebut dengan ahwalul akhir. Siksa-siksa yang berkaitan dengan amalan seorang mukmin. Terus kemudian dalam kesempatan lain beliau bersabda, innamas syafa'atu yaumal qiyamati liman amilal kabair min ummati thumma matu 'alaiha. Syafaat itu di hari kiamat adalah bagi mereka yang melakukan kabair, yaitu dosa besar itu tadi, min ummati, dari umatku, yakni dari orang-orang mukmin yang beriman kepada beliau, thumma matu 'alaiha. Karena satu dan lain hal, mereka mati sementara catatannya itu belum dihapus. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa yang layak untuk mendapatkan syafaat itu adalah pertama orang mukmin, orang yang punya keimanan. Hatinya itu tidak kosong. Percaya kepada Allahnya itu bukan hanya sekedar lisan, tetapi betul-betul ada sesuatu di dalam hati yang mengikat. Itulah yang disebut dengan ahad. Itulah yang disebut dengan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan." Bahwa janji dengan Allah itu perjanjian seorang ahad, seorang mukmin itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melanggar, tidak menghamba kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan dosa. Maka keimanan ini walaupun sesuatu yang tidak nampak, walaupun sesuatu yang hakikatnya ada di dalam kalbu, yang bisa dilihat itu hanya efek-efek lahiriahnya saja, bukan dianya terselubung di dalam hati seorang mukmin. Hal itu adalah yang paling menentukan di dalam keselamatan seorang manusia. Kalau sampai seorang manusia itu tidak memiliki keimanan, naudzubillah, ataupun yang ada ini habis, hilang,
Nanti saya akan jelaskan apa saja yang bisa menyebabkan hilangnya keimanan itu. Yang demikian itu akan menjamin kesengsaraan yang selama-lamanya. Jadi mereka-mereka yang tidak memiliki keimanan itu, mereka ashabun nar, hum fiha khalidun. Mereka itu adalah orang-orang penghuni neraka yang selama-lamanya di sana. Karena itu adalah bentuk pilihan mereka pada saat mereka menafikan kehidupan setelah kematian, maka mereka tidak punya jatah apa-apa di sana. Itu mungkin penyebabnya bahwa di sana mereka tidak menemui kecuali eh, kesengsaraan. Dan yang kedua, untuk layak untuk mendapatkan syafaat ini adanya dosa besar itu tadi. Tapi ya itu, kita harus ingat bahwa syafaat ini tempatnya di akhirat. Sementara antara kematian dan akhirat itu dia harus menghadapi nih konsekuensi-konsekuensi daripada dosa-dosanya itu, dosa-dosa besar tersebut. Nah, permasalahan lain adalah kalau seseorang itu mengira karena dia punya iman, aman dia. Karena dia punya iman, aman. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan memasukkan dia di surga. Itu betul, tapi ada hal-hal lain yang harus diingat. Bahwa pertama, keimanan ini seperti macam-macam hal, dia punya kadar yang berkembang dan menyusut. Iman itu bisa berkembang, bisa menyusut. Dan pada saat menyusut itu bisa sampai hilang. Sementara iblis itu bisa jadi dia memberi kita gambaran bahwa iman itu ada secara zahir, secara kemasan, tapi sebetulnya hakikatnya sudah tidak ada lagi. Bisa. Dia bisa tipu kita dengan seperti kita letakkan sebuah apel di atas tempat gitu, kita lihat apelnya masih ada, tapi pada saat kita mau konsumsi ternyata itu semua sudah busuk dan sudah habis. Naudzubillah min dzalik. Dan salah satu yang mengakibatkan hilangnya keimanan itu adalah amal buruk yang menggerus, amal buruk yang mengotori kalbu itu sedemikian rupa sehingga sudah tidak tersisa lagi dari cahaya iman itu. Oleh sebab itu kalau logikanya semacam itu, memang selama masih ada iman, Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan menyelamatkan dengan syafaat ini. Tetapi di hari kiamat, bukan dari kematian. Kematian masih belum waktunya untuk syafaat. Sementara iman itu sendiri dia juga bisa susut, bisa habis, bisa kering. Dan itu tidak dengan mudah bisa dideteksi karena terkadang iblis itu menipu seorang itu dan mengkelabui dia, membuat dia merasakan bahwa dia masih punya keimanan padahal sebetulnya sudah tidak ada. Yang ada itu hanya semacam dakwaan, klaim saja yang tidak ada hakikatnya. Nah, pada saat semacam itu tidak hanya saja dia tidak akan dapat syafaat, malah dia dari awal juga sudah terkena musibah itu. Naudzubillah min dzalik. Su'ul khotimah, dia akan mati dalam keadaan tidak punya keimanan, maka tidak ada lagi itu pengampunan, tidak ada lagi buat mereka ini eh, syafaat ataupun pengurangan dosa dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, seperti yang sudah dijelaskan beberapa kali, satu-satunya cara menuju rahmat Allah SWT itu adalah dengan menghamba, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu punya fungsi menjadi syafi', pemberi syafaat. Tapi fungsi utamanya adalah an liyuta'a biiznillah. Ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Bukan hanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Jadi fungsi utamanya adalah dengan ketaatan, dengan menjaga ini. Sekali lagi, kewajiban harus dijalankan, betul. Tapi kalau kewajiban dibandingkan dengan larangan, larangan ini lebih banyak. Namun Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kita kemudahan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran di mana sudahlah begini saja. Kalian hindari yang besar-besar dari dosa itu, nanti kami secara sepihak akan hapus. Jadi bersih, keluar dari dunia ini bersih.
Anda urus yang besar-besar, Anda tinggalkan, itu tentunya nomor satu. Dan kalau terjerumus, bismillah, segera taubat atau istighfar dan jangan kembali lagi. Nanti sisanya kami yang atur. Nah, dalam kondisi semacam itulah seorang mukmin ini bisa berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, mengakhiri masa dia di dunia ini dengan kesenangan. Alam kubur itu menjadi la haula wala quwata illa billah raudhatun min riyadil jannah, menjadi taman dari taman-taman surga. Dari mulai kematian, dia sudah terjauhkan dari segala macam problematika dan penderitaan, yang mana itu pun penderitaan dunia. Itu di dalam doa Gumel kita baca bahwa penderitaan dunia ini, penderitaan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan dunia. Kita ini penderitaan dunia saja tidak nyaman gitu, apalagi penderitaan akhirat yang mana Allah Subhanahu wa taala memang tetapkan begitu. Kalau penderitaan dunia ini umumnya merupakan konsekuensi dari kehidupan dunia itu sendiri. Hanya orang-orang yang tidak punya informasi saja, hanya orang-orang yang tidak punya pengetahuan saja yang bisa layak, yang bisa rela dan mantap dengan kehidupan dunia ini. Adapun mereka-mereka yang punya pemahaman dan tahu bahwa di balik dunia ini ada alam yang memang Allah SWT desain untuk rahmat, maka mereka tidak bisa tentram hidup di dunia ini. Selalu mata mereka, perhatian mereka itu ke alam tersebut. Dan dengan demikian Allah SWT memudahkan sebetulnya hamba-hambanya ini untuk menolak tipu muslihat dan gemerlap kehidupan dunia tersebut. Ini singkatan dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kita harus tahu masalah syafaat. Itu adalah sebuah hakikat, merupakan kesepakatan dari hampir seluruh umat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW ini punya status itu. Dan itu kadang disebut dengan maqam al-mahmud itu, atau wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda juga ditafsirkan dengan maqam syafaat itu. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu, maka Tuhanmu akan memberikan kepadamu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, baru engkau akhirnya nanti akan rela. Karena memang berat buat Nabi Muhammad fakta bahwa orang-orang itu umatnya itu masuk neraka, itu berat buat beliau. Akhirnya diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala makom syafaat tersebut, di mana beliau bisa mensyafaati sesiapapun dari umat beliau yang masih menyimpan keimanan walaupun lemah tentunya, tetapi mereka melakukan dosa besar tersebut. Karena hakikat daripada dosa besar itu adalah siksaan. Siksaan yang pedih itu. Ya. Nah, makom syafaat ini diberikan kepada mereka yang masih memiliki keimanan tetapi punya dosa besar, sesuai dengan riwayat-riwayat yang sudah kita bahas. Makanya di dalam riwayat ini dijelaskan bahwa orang mukmin itu ada dua macam orang beriman itu. Pertama, orang iman yang komplit, yang bersih. Sementara ada orang beriman itu katanya seperti itu, seperti pohon yang baru keluar, tanaman yang baru keluar, kadang berdiri, kadang istilahnya bengkok. Menunjukkan kondisi mereka yang punya keimanan tapi imannya lemah sehingga mereka tidak bisa menjaga itu janji yang mereka telah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dan kesepakatan yang telah dia tanda tangani dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini sebagai konsekuensinya tidak lepas dari hal-hal yang menakutkan di dunia dan di akhirat, sementara mereka ini adalah orang yang mendapatkan syafaat dan tidak memberi syafaat. Sementara ada orang-orang mukmin yang itu tadi, yang teguh di dalam keimanannya sehingga mereka bisa memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala tersebut dan keluar dari dunia ini
tanpa mereka akan dibebani dengan rasa takut dunia ataupun hal-hal yang menakutkan di dunia maupun di akhirat. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang memberi syafaat. Jadi memang walaupun awal daripada syafaat itu adalah baginda Rasulullah SAW, tapi orang beriman itu pun masih memberi syafaat tergantung kadar keimanannya. Dari 3 orang sampai ribuan orang, tergantung dengan kadar keimanannya. Namun, kalau kemudian seorang itu mau mengandalkan syafaat dengan arti, oke lah, usaha ini nggak usah, serius nggak perlu, kan ada syafaat. Nah, dia harus mengetahui bahwa memang syafaat itu akan menyelamatkan mereka-mereka yang di akhirat nanti dibangkitkan sebagai orang yang beriman. Masih ada sisa keimanan di dalam dirinya yang sesungguhnya. Dan pertama, kita harus tahu bahwa terkadang kita ditipu oleh iblis, seakan-akan kita punya iman, tapi sebetulnya hakikatnya sudah tidak ada. Dan itu tidak akan ada manfaat. Itu cuma klaim saja. Kalau tidak ada efeknya, maka kita harus ragu. Kalau iman ada, tapi tidak ada efeknya. Tidak membuat kita, ya kan macam-macam efek keimanan itu. Tidak satupun kita temukan dalam diri kita, kita harus curiga. Jangan-jangan keimanan kita ini cuma hanya kemasan saja. Hakikatnya sudah tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Namun namanya kesempatan hidup ini yaitu kita gunakan untuk itu. Dan inilah hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan dan kita nomor satukan benar-benar di dalam kehidupan ini. Yang lain harus menyesuaikan dengan prinsip ini. Pertama dan yang kedua, perbuatan buruk itu sendiri kalau dibiarkan kan akhirnya kemana-mana itu. Akhirnya kita hilang sensitivitas kita dan persoalannya adalah salah satu dari akibat dosa yang begitu deras adalah iman itu sendiri hilang. Ya, di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Tsumma kana aqibatul ladzina asa'us su'a, tsumma kana aqibatal ladzina asa'us su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un." Akibatnya bukan saja mendustakan ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka bahkan akan mencemooh, akan menghina. Itu akibat dari orang-orang yang melakukan keburukan. Maka akibat alladzina asa'u su'a, maka akibat alladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Itulah yang berbahaya sekali. Dalam kesempatan selanjutnya, insya Allah kita mulai memberikan tolok ukur. Apa saja sih yang dianggap sebagai dosa besar itu? Setelah itu kita insya Allah satu demi satu akan masuk kepada satu demi satu item-item dari kabair ini. Walaupun demikian, ini bukanlah ya mungkin besok juga akan kita bahas bahwa bukanlah definitif. Hanya ini dan tidak lebih dari ini. Bisa lebih daripada ini. Kenapa? Karena banyak hal itu juga tergantung dengan motivasi yang ada di dalam. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi yang umum, yang terkenal dari dosa-dosa besar itulah yang akan kita bahas insya Allah. Terima kasih atas kesempatan antum. Saya kira sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Santum Ustaz, jazakallah khair dengan apa yang telah antum sampaikan pada kesempatan sore hari ini dalam kajian dosa-dosa besar. Nah, untuk sesi selanjutnya bagi ikhwan wal akhwat yang ingin bertanya silahkan untuk ditanyakan melalui chat atau raise hand terlebih dahulu. Syukran. Assalamualaikum Ustaz.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan. Afwan Ustaz. Saya mau nanya tentang alam barzah. Jadi ketika orang yang pada akhir hayat dia masih mempunyai dosa-dosa besar, kemudian masuk ke alam barzah, itu kan masih posisi belum dapat syafaat tuh ya, dan syafaat nanti di akhirat. Nah, apakah nanti di alam barzah itu Anda Putus-putus mau nanya? sepertinya, Pak. Iya, Anda mau nanya alam barzah. Jadi Iya, alam barzah. ketika orang yang masih mempunyai dosa besar, kemudian pada saat akhir hayatnya dosa besar itu belum terampuni gitu. Iya, Masuklah dia ke alam barzah. Di situ kan iya, syafaat masih belum dapat kan? Nanti belum. dapatnya di akhirat gitu. Iya, Nah, yang Anda tanyakan ini, jadi eh, posisi seseorang itu apakah masih kemungkinan ya dia menga- akan mengalami pembersihan. Ya, jadi apa yang dialami itu di alam barzah yang dia memang melakukan dosa besar. Apakah memang dia itu sudah paten ya, nggak bisa lagi berubah gitu dengan kondisi dia masih dalam keadaan dosa besar itu gitu. Nah, gimana gini gambarnya Ustaz? Apa? iya. Jadi salah satu dari beberapa hal bisa terjadi pada dia. Pertama, secara sepihak Allah SWT itu kan mengampuni dosa. Mengampuni dosa tidak hanya di dunia saja. Pada saat dia meninggal pun Allah SWT itu masih punya hak secara sepihak untuk mengampuni siapa saja yang dia kehendaki. Innallaha yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya kan? Pertama ada fakta bahwa Allah SWT itu mampu dan akan mengampuni siapa saja yang dia kehendaki. Ya, berbeda kalau orang istighfar dengan syarat-syarat yang penuh, kemudian taubat itu Allah SWT sudah menjamin itu beda, itu sudah janji. Tapi kalau orang biasa saja, Allah SWT maha kuasa untuk mengampuni dia. Itu pertama. Yang kedua, dia bisa terkena pengampunan, permohonan ampun dari orang lain. Di mana kalau kita memohonkan ampun untuk wal mukminin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat kan gitu kan? Orang mukmin, orang mukminat, orang mukminah, orang muslim, orang muslimah yang hidup dan yang sudah meninggal. Nah, yang sudah meninggal itu bisa terkena pengampunan, diampuni oleh Allah SWT. Atau di malam-malam yang penuh dengan berkat, Allah SWT memberi, menyelamatkan. Misalnya dalam setiap malam Jumat itu sekian ribu orang yang diselamatkan itu bisa jadi berkenaan dengan alam barzakh. Terus kemudian bisa jadi yaitu sudah cukup. Jadi dia mengalami itu siksaan dari dosa tersebut sehingga dia bersih. Bersih ya ya enak itu kan. Jadi selesai masa istilahnya masa deritanya itu. Bisa juga amalan baik yang dia lakukan itu menyelamatkan dia, menghapus dosa dia. Sebagian dari amalan itu bisa menghapus dosa. Hanya ya kan yang menghapus dosa misalnya anak anak-anaknya memberikan makan kepada orang, pahalanya mau dikirimkan ke orang tuanya atau ke gurunya yang sudah meninggal. Nah, itu mereka dapat dan termasuk dari istilahnya fungsi dari memberi makan itu adalah memadamkan itu, ya kan, dosa-dosa besar. Jadi berbagai macam cara yang bisa terjadi sehingga orang itu selamat. Itu mungkin. Nyambung sebentar satu lagi. Jadi kalau seandainya nih si seorang berwasiat kepada anaknya, kepada istrinya, istilahnya dia memberikan apalah istilah sedekah atau apa kepada orang lain supaya didoakan. Itu nggak ada masalah Iya, Ustaz ya. Nggak ada istilahnya komersial atau apa iya gitu Ustaz dong. ya. Iya. Bukan saja nggak ada masalah itu mendatangkan kebaikan, dia bisa berfungsi untuk meringankan dosa dan meringankan sampai hilang bisa.
Oh Seperti iya, itu. alhamdulillah. Cuman kalau Syukran, kita Ustaz. masih hidup, nggak ada pembenarnya itu untuk kita tunggu sampai kita menghadapi ketidaknyamanan itu. Tidak bisa dibandingkan ketidaknyamanan akhirat dengan ketidaknyamanan dunia. Ketidaknyamanan dunia saja ini kita nggak suka. Ya kan, kopi kemanisan, kopi kepahitan, kopi kepanasan, kedinginan, ya kan, terlalu dingin. Air kurang ini itu kita sudah nggak nyaman. Kita ini makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kenikmatan, untuk kesenangan. Jadi nggak kompatibel sama penderitaan, nggak kompatibel. Sementara ini qalilin min bala'id dunya wa uqubatiha wa ma yajri fiha minal makarihi ala ahliha. Buat semua ini. Tidak ada dunia yang tidak ada kopi yang kemanisan sedikit atau kepahitan sedikit atau kebanyakan sedikit atau kekurangan sedikit. Selalu akan ada begitu. Itu memang kaidahnya kehidupan dunia. Itu bukan siksaan, itu bukan. Itu aja kita tidak cocok. Lah bagaimana dengan fakaifah timali li bala'il akhirah wa jalili wuqu'il makarihi fiha. Maka dan dimensi waktu juga tidak berarti kalau seminggu di sini berjalan di alam barzakh juga seminggu kan? Ini kan dunia ini. Di sana alamnya lebih. Intinya tidak ada pembenar kalau seorang manusia itu menunda untuk setelah kematiannya. Dia harus selesaikan fi hadhihi sa'ah wa fi hadhihi lailah, ya kan? Harus begitu. Apa saja itu kita harus selesaikan segera. Betul. Syukran, Ustaz. Ya. Ustaz, sudah ada yang bertanya Ustaz di kolom chat. Apa Ya. saja yang dapat dilakukan jika terlanjur melakukan dosa-dosa tersebut sebelum kita meninggal? Yang paling afdal adalah taubah. Taubat. Hakikat taubat itu adalah penyesalan. Penyesalan ini tidak segampang itu. Ya, penyesalan harus betul-betul dari dalam. Dan umumnya yang mendatangkan penyesalan itu selain ya kena batunya istilahnya adalah tafakur, adalah mengingat dan merenung tentang hakikat dosa dan siapa yang kita langgar dan untuk apa dan apa faedahnya dan seterusnya seperti itu. Hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat, di tempat-tempat kepada mereka yang dengan orang-orang saat dan tempat. Tempat orang saat yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat, sore hari Jumat ini, sekarang ini. Ini juga waktunya yang luar biasa mulia untuk seorang itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Jadi jalurnya kalau sudah terlanjur itu adalah harus dihapus dari buku amalan itu. Cara menghapusnya kalau mau pasti 100% itulah dengan taubah atau istighfar di saat-saat yang sudah Allah malam Lailatul malam Qadar misalnya atau di dekat makam Rasulullah SAW atau di makam para a'immah alaihissalam. Kalau itu sudah pasti diampuni. Seperti itu. Contoh tanda-tanda keimanan hilang, menyusut, berkembang bisa kita tafsirkan otak kita. Eh, Biasanya kalau kita mau tahu keimanan itu lihat efek-efeknya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai nabi, beriman kepada a'immah sebagai wali, beriman kepada hari akhir. Itu apa efeknya? Dampaknya apa? Kalau tidak ada dampaknya, layak kita untuk cek ulang bahwa apa jangan-jangan ini cuma hanya klaim saja. Walaupun sekali lagi ya, iman ini dari mulai yang paling tipis, yang paling kecil, ada sampai yang paling kuat. Ya kan, seperti itu. Dan akhir daripada perjalanan untuk menjaga keimanan ini adalah itmi'nan. Di mana Allah SWT berfirman, Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Iman itu sudah bersemayam sedemikian rupa, sudah tidak ada masalah lagi sudah. Jangan Yang ada cuma berisik. kerelaan saja. Direlakan dan merelakan. Begitu.
ketika orang tua salah mendidik anak, apakah dosa yang dilakukan anak, orang tua juga ikut berdosa? Masalah pendidikan ini juga kita kadang punya pemahaman yang berbeda-beda. Mungkin yang saya maksud dengan pendidikan beda dengan yang Anda pikirkan. Jadi, eh, seperti itu. Betul-betul tergantung sekali itu. Betul-betul tergantung sekali. Eh, ada jenis istilahnya perilaku yang ya itu sama, tidak hanya kepada anak saja, kepada orang. Kita mengajak orang kepada kemungkaran. Nah, itu kita kena. Kita juga menanggung dosa seperti yang mereka tanggung tanpa mereka dikurangi. Jadi itu bukan berarti kalau orang tua yang nanggung anaknya hilang, enggak. Jadi memang begitu. Tapi itu konsep yang sangat pelik, ya. Namun sampai usia tertentu anak itu menjadi menjadi mukallaf, dia menjadi orang yang memang dihadapkan kepada Allah, dihadapkan kepada tugas-tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan menanggung itu. Tapi kalau orang tua ada sangkutnya gitu, ada sangkut pautnya dengan itu, ya mereka juga kena. Kalau tidak, ya tidak. Seperti itu. Karena pembahasannya agak pelik, jadi saya nggak mau terlalu masuk kepada detailnya. Saya cuma bilang bahwa ada kemungkinan, dan ada kemungkinan yang kita maksud dengan mendidik itu, salah didik itu, boleh jadi kita tidak sepakat ya. Pendidikan itu apa sehingga salah mendidik itu apa. Tapi intinya begitu bahwa eh, sangat mungkin itu mereka terlibat. Ya, apakah dosa yang dilakukan bisa menyebabkan nasib buruk buat anaknya? Enggak. Kalau dosa, eh, kecuali yang dimaksud dengan nasib buruk ini adalah sesuatu yang kita tidak sepakati. Kalau nasib buruk bermakna dengan arti bahwa anaknya itu akan lebih susah untuk melakukan kebaikan, nah itu sebagian dosa. Ya, sebagian dosa ada efek begitu, sebagian enggak. Ada dosa-dosa itu seperti misalnya uang haram, ya kan? Anak makan uang haram, kita kasih makan uang haram. Nah itu mereka memang jadi sangat repot untuk mendekati kepada kebaikan ya. Panas itu. Dosanya orang tua, anaknya cuma dapat nasib buruk. Artinya dia repot untuk kebaikan. Walaupun dia kalau nanti bisa lewati itu ya pahalanya berlipat ganda dan ujung-ujungnya juga tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, ya. Ya, Maksiat bisa begitu. ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya mau bertanya Ustadz. Ya, silakan. Ya, ya. Jadi iman itu kenapa naik turun ya Ustadz? Bagaimana supaya Ya, terima kasih Ustadz. maaf tadi ada suara. Maaf kalau bisa diulangi lagi. Kenapa bisa naik turun? Begitu ya. Maaf kalau bisa diulangi lagi pertanyaannya. Nah, Ustaz tadi kenapa iman bisa naik turun, Ustaz? Iman bisa naik turun karena memang tantangannya, terus sikap kita terhadap itu sama seperti modal gitu. Sama seperti sama seperti harta begitu, itu bisa berkurang, bisa selamat, bisa berkembang, bisa tetap. Tergantung sikap kita. Kalau ada keimanan, kita percaya Allah, tapi efeknya tidak kita jalankan di dalam tindakan. Malah sebaliknya, tindakannya seakan-akan tidak ada Tuhan. Ya lama-lama imannya itu tergerus. Tapi kalau misalnya keimanan itu kita dukung dengan tindakan yang sesuai gitu kan. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, ya berarti kita mulai fokus kita itu kepada penghambaan saja kepada Allah, sisanya kita memang betul-betul percaya kepada Allah karena percaya dalam makna trust ya, bukan percaya dalam makna belief. Bahasa Indonesia dua-duanya percaya. Percaya yang kita percaya sama orang itu loh, bukan percaya bahwa Allah itu ada, bukan. Jadi trust kita mempercayai ya, ya,
kepada Allah SWT. Kita fokus saja kepada penghambaan. Itu kalau mau benar-benar kita kuatkan keimanan itu. Nanti kita lihat kan, manusia itu kan juga tidak gampang-gampang percaya. Dia harus lihat dulu bukti. Oh ya Allah betul, iya benar. Oh ya benar, ya kan? Bahwa ternyata Allah SWT itu tidak meninggalkan dan tidak melepaskan. Dia tidak, ya, tidak meninggalkan, tidak melupakan hambanya, tidak begitu. Bahwa janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala itu terpenuhi, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan di. Nah, berdasarkan itu imannya akan bertambah. Iman akan bertambah, makna daripada perilaku juga akan bertambah dan terus itu akan saling memberi, jadi seperti sebuah ekosistem gitu. Iya. Amalan yang bagus itu akan menambah iman, iman akan memperbaiki amalan, amalan yang bagus menambah iman dan seterusnya. Dan sebaliknya, kalau amalan itu tidak baik, tidak sesuai, iman itu tergerus, dia tidak mendapatkan nutrisi, ya, harta yang ada istilahnya ada yang ngambili, ya, akhirnya lama-lama habis seperti itu. Eh, Susah jodoh anak misalnya diakibatkan oleh dosa keberuntungan, ya bisa jadi itu semua berkaitan memang, tapi tidak semua juga, tidak tidak seluruhnya gitu, ya sangat terkadang ada kaitannya, terkadang ada kaitan, tapi eh, umumnya sih tidak ya, ada beberapa hal saja itu yang bisa membuat begitu akibatnya karena sikap orang tua, karena memang di Indonesia, di negara-negara ini kan namanya pernikahan itu kan bukan antara satu orang dengan satu orang, tapi satu keluarga dengan keluarga lain. Maka kalau misalnya seorang anggota keluarga itu tidak menjaga nama baik keluarganya, tidak ini ya mungkin jodohnya bisa jadi lebih repot. Sementara kalau satu keluarga itu terkenal dengan baik dan lain sebagainya ya, insya Allah cepat. Ini bisa jadi salah satu dari faktor. Tetapi kalau yang tertulis termaktub di dalam hadis gitu bahwa dosa tertentu itu menyebabkan anaknya susah untuk mendapatkan pasangan, kayaknya tidak ada itu. Jadi ini cuma hanya hal-hal yang seperti itu saja. Tidak ada diriwayatkan tertentu bahwa dosa itu menyebabkan susahnya jodoh. Tidak ada seperti itu. Alhamdulillah, sepertinya kita sudah sampai kepada akhir kebersamaan kita. Ustaz, Mari kita. Ada yang mau nanya? masih ada Ustaz. Iya. Terima kasih. Saya mau bertanya Ustaz. Kan tadi Ustaz pernah menyampaikan bahwa Allah punya kehendak untuk mengampuni hambanya kepada siapa yang dia kehendaki kan. Nah itu Ya. kapan dia terjadi itu? Apakah sejak iman masih bertengger di jiwa kita gitu, selagi kita masih hidup gitu, atau nanti di alam barzah gitu. Nah seandainya katakanlah kita ini balance gitu ya antara keburukan dan kebaikan gitu kan yang kita lakukan selama di dunia ini. Nah itu berarti kita sudah nol gitu ya, tidak punya kelebihan amal soleh dan juga tidak punya dosa gitu dalam hal ini. Nah posisi kita di alam barzah itu jadi seperti apa Ustadz gitu, karena tidak punya kelebihan itu, apakah kita tidak mendapatkan anugerah pahala gitu, mengalami stuck gitu dalam penantian itu gitu, maka apa yang akan terjadi di sana? Seperti kita duduk berdiam diri saja gitu, atau kita berada dalam kegelapan tapi tanpa siksaan, atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pertanyaan yang cukup menarik ya. Datang dari gambaran bahwa dosa itu dihitung dengan seperti satu plus satu, kemudian dikurangi dua jadi nol dan gitu. Padahal tidak demikian. Eh, Kewajiban-kewajiban itu bisa dibayangkan seperti necessities, seperti vitamin-vitamin yang
Kalau manusia tidak lakukan itu, dia hancur. Itu kewajiban-kewajiban. Kemudian larangan-larangan itu, hal-hal yang haram itu seperti racun, yang mana kalau manusia konsumsi itu dia akan habis, dia akan mati. Dan di antara ini ada yang disebut dengan mustahab, itu artinya baik, artinya tambahan. Kalau mau ditambahkan silahkan, dan kalau mau tidak dilakukan ya nggak apa-apa. Dan di sebelah sana ada makruh, lebih baik ditinggalkan, tapi mau dijalankan tidak masalah. Lalu kemudian interaksi antara masing-masing dari tindakan ini dengan yang lain itu ada di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagiannya dijelaskan. Sebagian amalan itu menghilangkan kebaikan. Seperti riba itu. Riba itu satu riba itu sama dengan habis sudah amalan baik. Jadi tidak satu demi satu gitu. Jadi ada nilai nol nantinya. Tidak, tidak demikian. Ini kalau kita berbicara amalan ya. Nanti ada lagi iman. Kadar keimanan itu juga menentukan. Dan kemudian akhlak, sifat-sifat. Jadi ada 3 level, ada 3 dimensi, ada 3 area. Keyakinan, tempatnya di akal. Kemudian amalan, tempatnya adalah panca indera, raga ini, raga manusia ini, mata, telinga, dan seterusnya ini. Dan ada lagi kalbu. Kalbu di mana di situ tempat sifat-sifat yang bersemayam di situ, tempatnya sifat-sifat. Itu semuanya saling berkaitan. Eh, Cuman memang begitu, memang masing-masing ada amalan yang menghilangkan dosa, ada dosa yang menghilangkan amalan, ada yang pokoknya itu ada mekanismenya tersendiri. Sehingga eh, yang diinginkan itu standarnya itu adalah kamu jangan punya ada amalan dosa besar tercatat. Kalau ada dosa besar itu repot, gitu. Bukan berarti kalau dosa besar ini bisa dibayar dengan ya udah saya minum, saya kepingin minum, ya nanti saya bayar Allah Taala ini. Saya kasih upeti lebih deh, dia maunya kan sholat 5 waktu, saya 10 waktu aja. Nggak bisa digituin. Ini kan bukan pasar, ini penghambaan. Jadi aturan itu kalau tidak dilaksanakan, kita nggak tahu itu nanti bagaimana. Tidak bisa ditawar-menawar gitu. Ya sudah kamu, maaf saya mau korupsi nih, terlalu nyaman ini, ya kan? Harta ini, harta nganggur ini nanti saya haji lah, saya hajikan orang deh. Nanti Allah Taala kan kebingungan, kena haji saya dia akan tidak demikian. Itu relasi yang tidak tepat dalam memahami aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Lan yanalallaha luhumuhuma wala, ada itu begitu ayatnya itu yang di mana Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu tidak tergila-gila dengan itu hartanya dia sendiri juga kok. Yang dia mau dapatkan itu ketakwaan, dan ketakwaan itu harus berdasarkan penghambaan tersebut. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi kalau banyak-banyakan korban itu jangan dikira Allah Ta'ala akan tergila-gila dan dia akan kesengsem gitu dengan darah ataupun dengan gajih dari kurban-kurban itu. Tidak. Yang akan bisa Allah SWT terima itu adalah ketakwaan yang ada di dalam hati. Jadi gambaran bahwa dosa dan ini ya itu tidak tepat. Harus kosong, harus kosong. Jadi kewajiban harus dijalankan, dosa besar harus dihilangkan tanpa reserve. Tidak bisa kita mau bilang, ya kan kita kan sedekah. Anda sedekahnya berapa? Saya ini 3 triliun, saya 3 miliar sedekahnya. Bukan wajib kan? Sedekah, sunnah itu. Yaitu nanti Allah Subhanahu wa taala pasti akan enggak. Dia tidak demikian. Apalagi kita yang memang kita niat ngasih sedekah ini supaya saya masih dapat kebolehan, dapat izin untuk berdosa. Tidak demikian. Karena itu bertentangan dengan penghambaan. Dari awal kita jelaskan bahwa eh, sikapnya itu relasinya itu adalah relasi penghambaan, bukan relasi apa namanya transaksi seperti itu, di mana ada sejumlah amal baik, sejumlah amal buruk itu nanti mereka saling mengcounter. Tidak demikian. Seperti itu.
Semoga jelas. Mari kita akhiri kebersamaan kita ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah naqra surat Al-Fatihah. Tasbiquha salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatian antum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum